Hai, selamat datang di Basic Math Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semua merasakan manfaat dari channel ini. Let's go! Hai, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang limit. Nah, di soal-soal tentang limit ini kita akan mulai video pertama ini dan soal limit yang paling dasar banget dengan teorema-teorema limit yang sebenarnya wajib banget teman-teman pahami. Nah, nggak perlu dihafal teorema itu, cukup aja pahami soal-soal seperti ini yang nantinya lama-kelamaan teman-teman akan sadar bahwa itu adalah teorema-teorema limit yang teman-teman gunakan. Jadi, mari kita mulai. Nah, soal yang pertama, tentukan limit X mendekati negatif 1 dengan persamaan 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang dengan 10X ditambah dengan 5. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman ini gampang banget ya teman-teman. Kalau ada soal seperti ini tinggal masukkan aja nilai dari X mendekati negatif 1 ke dalam persamaan ini. Jadi, nah di sini pada teorema limit ini, ketika kita udah memasukkan nilai X-nya sama dengan negatif 1 ke dalam persamaan, kita ini nggak perlu lagi nulis limitnya di samping. Jadi kita langsung aja, karena kita kan mau menggantikan nilai X ini dengan negatif 1, berarti langsung aja di sini sama dengan 2X kan diganti dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali dengan X kan, berarti ganti lagi dengan negatif 1 pangkat 2, kemudian dikurangi dengan 10 dikali dengan negatif 1 karena X ya, kemudian di sini ditambah dengan 5. Oke, kita udah punya kan ini persamaannya, dan kita juga udah menggantikan nilai X sama dengan negatif 1. Langsung aja kita selesaikan. Berarti di sini sama dengan 2. Kita selesaikan sedikit demi sedikit biar teman-teman bisa ingat ya. Negatif 1 pangkat 3. 3 ini genap apa ganjil teman-teman? 3 ini ganjil kan? Atau bilangan negatif yang pangkatnya ganjil, pasti hasilnya juga negatif. Nggak mungkin hasilnya positif. Kecuali misal di sini negatif 1, pangkatnya 2, itu pasti dia positif karena pangkatnya genap. Jadi di sini negatif 1 pangkat 3 pasti negatif 1. Kemudian ditambah 3 kita turunkan. Negatif 1 pangkat 2, ini kan pangkatnya genap ya teman-teman ya. Berarti kalau pangkatnya genap, negatif ini pasti jadi positif. Berarti di sini jadi 1. Kemudian dikurang, negatif ini kita turunkan, kemudian 10 juga kita turunkan dulu aja, nggak usah diselesaikan dulu. Negatif 1 kita turunkan, positif 5 juga kita turunkan. Oke, sampai di sini paham ya? Kita baru selesaikan, sekarang kita hitung. 2 kali negatif 1, negatif 2, ditambah 3 kali 1, 3. Nah, di sini negatif 10 dikali dengan negatif 1. Ingat teman-teman, negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti di sini positif 10 ditambah 5. Oke, ini tinggal kita selesaikan ya. Sama dengan negatif 2 ditambah 3, hasilnya berapa? 1 ya, positif 1. Berarti di sini 1 ditambah dengan 10, 11 ditambah dengan 5, hasilnya 16. Berarti nilai limit dari X mendekati negatif 1 dengan persamaan 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 10X tambah 5, hasilnya adalah 16. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Di sini kan dari soalnya diketahui jika limit X mendekati A dengan persamaan 3X dikurang 1 dibagi dengan X dikurang 2 sama dengan 4. Nilai A adalah, jadi dia ditanya di sini A ini nilainya berapa. Sekarang teman-teman lihat deh di sini. X-nya di sini kan mendekatinya bukan bilangan ya, tetapi di sini huruf yaitu A. Berarti setiap ada yang X di sini kita ganti dengan
A. Jadi teman-teman, kalau nemu soal yang seperti ini pasti dia tuh nantinya kita diminta untuk menggantikan semua nilai X dengan A. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Berarti di sini kita punya limit X mendekati A. Kita tulis lagi soalnya ya, 3X dikurang 1 per X kurang 2 sama dengan 4. Oke, kita ganti nilai X-nya menjadi A. Ketika kita udah mengganti nilai X menjadi A, maka limit yang di sini nggak perlu ditulis lagi teman-teman. Langsung aja di sini kita tulis 3 dikali dengan A, kan X-nya diganti dengan A ya, kali dengan A, kurang 1, maaf teman-teman, dikurang 1 nih ya, dibagi dengan A dikurang 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya kan kita mau cari nilai A nih. Nanti di sebelah sini kita hanya menyisakan nilai A-nya. Berarti caranya 3A, 3 kali A kan 3A ya, 3A dikurang dengan 1 sama dengan 4, tulis lagi. Nah, A dikurang 2 ini kita pindah ruas. Kenapa kita pindah ruas? Karena kan kita di sini maunya nanti nilai A aja kan. Berarti kita pindah ruas. Di sini kan dia pembagian. Ketika kita pindah ruas dia jadi perkalian. Berarti kita buka kurung sebagai tanda perkalian. A dikurang dengan 2. Nah, nilai negatif di sini nggak berubah ya teman-teman. Di sini yang berubah cuman karena di sini pembagian jadi di sini perkalian. Berarti kita punya di sini 3A dikurang 1 sama dengan 4 kali A, 4A. 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Oke, sekarang teman-teman kita satukan nilai A dengan nilai A. Kemudian bilangan yang lain juga sama dengan bilangan yang lainnya. Berarti di sini 3A. Nah, 4A di sini positif kan? Kita pindah ruas jadi negatif 4A sama dengan ini tetap negatif 8. Di sini kan negatif 1, pindah ruas jadi positif 1. 3A dikurang dengan 4A berapa teman-teman? Iya, dia hasilnya negatif A atau negatif 1A. Kita satunya nggak perlu ditulis teman-teman. Langsung aja negatif A. Sama dengan negatif 8 ditambah dengan 1, hasilnya negatif 7. Nah, dua-duanya ini kan bernilai negatif ya teman-teman. Jadi dua-duanya sama-sama kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kali dengan A, negatif A sama dengan positif A. Negatif 1 dikali dengan negatif 7, hasilnya positif 7. Jadi nilai A pada soal ini adalah 7. Soal berikutnya teman-teman, di sini adalah kita menggunakan teorema perkalian dan juga teorema penjumlahan. Kan di sini ada perkalian dari 2 dikali dengan fungsi f(x) dan ada juga 3 dikali dengan fungsi gx. Kemudian ada di sini operasi penjumlahan. Nah, teman-teman kalau ada soal seperti ini nih, caranya kita lihat dulu, jangan panik teman-teman, jangan lihat wah di sini kan ada kurungnya banyak nih. Nah, susah dia karena ada kurungnya banyak. Enggak, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan deh di sini. Di sini kan ada limit X mendekati negatif 2, buka kurung 2 dikali dengan fx. Artinya 2 ini dikali dengan fungsi fx teman-teman. Kemudian ditambah dengan 3 dikali dengan fungsi gx. Nah, fungsi fx ini kan sudah diketahui nih. Fungsi fx-nya 3x tambah 1. Kemudian fungsi gx-nya kan juga udah diketahui, yaitu x kuadrat dikurang dengan 2x ditambah dengan 3. Jadi tinggal kita masukkan aja ke persamaan yang ini. Caranya teman-teman biar mudah gini aja deh. Kita tulis di sini lagi limit X mendekati negatif 2, ya kan? Kemudian kita turunkan 2 yang ini. Buka kurung 2. Nah, si fx yang ini kan kita ganti dia dengan fungsi fx teman-teman. Fungsi fx-nya kan 3x ditambah 1. Kita buka kurung sebagai tanda perkalian. Berarti di sini 3x tambah 1. Oke, paham ya sampai di sini?
kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena di soalnya kan di penjumlahan ini. Ditambah, oke, ditambah dengan 3 kan. 3 di sini turunkan teman-teman, 3. Kemudian buka kurung lagi, ganti dia yang GX nih. Buka kurung, GX-nya berapa? Sini kan X kuadrat dikurang dengan 2X ditambah 3. Oke, ini kan kurung untuk yang ini ya teman-teman. Sedangkan kurung untuk tanda yang ini kan belum ada. Jadi kita kasih kurung lagi satu lagi. Paham ya? Sebelumnya, sebelum kita masukkan dia nilai X ini, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini semua teman-teman. Berarti kita punya di sini limit X mendekati negatif 2, buka kurung 2 dikali 3X, 6X, 2 dikali positif 1, positif 2, tutup kurung, ditambah, tambah ini kita turunkan, 3 kali X kuadrat. Kita buka kurung teman-teman, biar kita nanti nggak bingung sama negatif dan positif di dalam ini ya. Buka kurung dulu, 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. Kemudian 3 kali negatif 2X sama dengan negatif 6X. 3 dikali dengan positif 3 sama dengan positif 9. Tutup kurung. Kita kan di sini udah punya nih nilainya 6X tambah 2 dan juga ditambah dengan 3X kuadrat dikurang dengan 6X tambah 9. Nah, caranya teman-teman bisa aja ini kita langsung selesaikan dulu. Nah, nantinya baru kita gantikan dia dengan setiap X kita ganti dengan negatif 2. Jadi caranya limit X mendekati negatif 2, 6X ada nggak di sini yang 6X juga? Ada kan? 6X dikurang dengan 6X. 0 ya, berarti di sini hasilnya 0. Kemudian 2 positif 2 ditambah dengan positif 9. Hasilnya berapa teman-teman? Positif 11 ditambah dengan 3X kuadrat. Ini kan nggak ada temannya ya teman-teman, nggak ada pasangannya yang bisa dijumlahkan. Berarti dia tulis aja lagi 3X kuadrat. Nah, di sini kan nggak bisa ya dijumlahkan teman-teman. 11 ditambah 3X kuadrat nggak bisa ya. Karena kan variabelnya nggak sama. Jadi caranya baru kita masukkan nilai X ini teman-teman. Jadi kita masukkan nilai X. Ketika kita udah masukkan nilai X ini, nah tanda limit ini hilang. Jadi kita tinggal buat sama dengan 11 turunkan ditambah 3 dikali dengan X-nya negatif 2 pangkat 2. Berarti di sini sama dengan 11 ditambah 3 dikali dengan negatif 2 pangkat 2. Karena di sini nilainya negatif dan pangkatnya genap, pasti di sini hasilnya positif teman-teman. Berarti negatif 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan positif 4. Oke, sama dengan 11 ditambah 3 kali 4, 12 sama dengan 23. Jadi limit dari X mendekati negatif 2 dari persamaan ini adalah 23. Soal selanjutnya teman-teman, di sini diberikan fungsi f(x) yaitu X kuadrat ditambah 5X tambah 2 dengan X lebih kecil sama dengan negatif 2. Nah teman-teman, kalau ada soal X lebih kecil sama dengan negatif 2, berarti negatif 2 ini termasuk nilai X. Jadi dimulai dari negatif 2 dan seterusnya. Kemudian 3X dikurang dengan 2 untuk X. Nah cara bacanya ini teman-teman, X lebih besar daripada negatif 2 tetapi lebih kecil sama dengan 5. Artinya nilai di sini itu nggak boleh di atas 5 teman-teman, harus maksimal paling besar adalah 5. Di sini 8 dikurang dengan X untuk X lebih besar dari 5, berarti di atas 5 teman-teman, bisa 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke, soalnya adalah nilai dari limit X mendekati negatif 4 fx ditambah limit X mendekati 2 fx adalah, nah teman-teman, di sini
kita itu harus paham dulu soalnya teman-teman. Di sini kan dia disebutkan limit untuk X mendekati negatif 4. Nah, negatif 4 ini kita pilih di sini teman-teman. Di antara persamaan ini dengan kriteria yang ini, yang dimana X-nya mendekati negatif 4. Artinya yang ada negatif 4 di antara kriteria ini teman-teman. Sekarang kita lihat. Kalau X lebih kecil sama dengan negatif 2. Berarti dia itu X-nya itu lebih kecil dari negatif 2 teman-teman. Negatif 4 lebih kecil dari negatif 2 atau lebih besar dari negatif 2? Ya pasti lebih kecil kan. Nah jadi untuk persamaan yang pertama ini kita menggunakan rumus yang ini teman-teman. Kenapa kita gunakan rumus yang ini? Saya ulangi sekali lagi. Karena sini lebih kecil sama dengan negatif 2. Karena lebih kecil dari negatif 2 bisa negatif 3, negatif 4, dan seterusnya teman-teman. Ingat ya, kalau negatif itu semakin besar angkanya berarti dia semakin kecil teman-teman. Oke, berarti kita tulis dulu di sini teman-teman persamaannya. Limit X mendekati negatif 4. Berarti ini ya teman-teman, persamaannya kita tulis X kuadrat ditambah 5X ditambah 2. Oke, tambah yang di sini kita turunkan dulu teman-teman. Tambah. Selanjutnya kita lihat untuk X mendekati 2. Nah, X mendekati 2 teman-teman kita lihat di antara di sini 2 yang ini yang termasuk ada nilai 2 di dalam persamaan ini. Di dalam nilai X-nya yang ada 2 yang mana teman-teman? Mungkin nggak ini X lebih besar dari 5? Ya nggak mungkin kan ya X lebih besar dari 5. Kenapa? Kalau lebih besar dari 5 ya pasti 6, 7, 8. Sedangkan kita di sini X-nya adalah 2. Jadi otomatis pasti yang dinilai sini teman-teman. Jadi X lebih besar dari negatif 2 teman-teman. Bisa jadi negatif 1, 1, 2, seterusnya sampai batasnya adalah 5. Nah berarti nilai X2 ini kan berada di sini ya teman-teman. Jadi kita menggunakan persamaan 3X kurang 2. Masuk di sini limit X mendekati 2. Efeknya adalah 3X kurang 2. Oke, harapnya paham ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah tinggal kita ganti aja setiap nilai X-nya dengan angka limit X yang telah ditentukan. Berarti di sini karena di sini ditentukannya negatif 4, kita ganti yang di sini dengan negatif 4. Kemudian di sini karena ditentukan dengan 2, maka ini kita ganti dengan setiap X kita ganti dengan 2. Berarti di sini negatif 4 sama dengan negatif 4. Kemudian kita kasih kuadrat karena di sini persamaannya emang ada kuadratnya. Ditambah dengan 5, X-nya kita ganti negatif 4. Kemudian ditambah 2. Oke, kita kasih kurung dulu teman-teman. Biar mudah kita selesaikan. Ditambah, buka kurung lagi. Di sini kan dia tentuannya setiap X kita ganti 2. Berarti di sini 3 dikali dengan 2 dikurang 2. Tutup kurung lagi. Kita lanjutkan sama dengan kita buka kurung negatif 4 kuadrat berapa teman-teman? Ingat ya teman-teman, karena di sini dia genap pasti hasilnya positif ya. Berarti negatif 4 kali negatif 4 sama dengan positif 16 ditambah 5 kali negatif 4 pasti hasilnya negatif 20. Tulis dulu teman-teman, jangan terpengaruh nanti nilai plus ini turunkan aja dulu teman-teman, nanti kita baru perkalikan keluar. Jadi dikasih kurung ketika dilakukan operasi di sini. Oke, plus ini turunkan, 2 juga turunkan. Oke, kita kasih kurung lagi teman-teman. Ditambah 3 kali 2, 6 ya. Negatif 2 turunkan, kasih kurung lagi. Oke ya. Sekarang baru kita selesaikan teman-teman. 16 turunkan lagi biar mudah. Positif kali negatif, hasilnya negatif kan? Negatif 20. Kemudian plusnya kita turunkan, 2 juga kita turunkan. Positif di sini juga kita turunkan, 6 kita turunkan. Negatif 2 di sini tetap kita turunkan. Oke. Ataupun di sini bisa langsung diselesaikan dulu teman-teman. 6 kurang 2 kan sama dengan 4 ya. Kita kasih kurung lagi lah berarti di sini. Oke, boleh lah ya. Kemudian di sini sama dengan 16 kurang 20 hasilnya negatif 4 ditambah dengan 2.
kemudian ditambah 6 kurang dengan 2 berapa? 4 kan? Berarti di sini 4. Sama dengan negatif 4. Di sini juga ada 4. Nah, berarti di sini pasti 0 kan? Negatif 4 tambah 4 hasilnya 0. Sisanya 2. Jadi nilai dari limit ini adalah di sini adalah 2. Oke, soal selanjutnya teman-teman di sini dengan teorema limit hitunglah nilai dari limit x mendekati 2 dengan persamaan berikut. Nah, di sini teman-teman kalau ada soal seperti ini, berarti nilai si limit ini berfungsi untuk seluruh persamaan yang di sini. Maksudnya dengan teorema limit di sini kan ada perkalian teman-teman. Jadi kita menggunakan teorema limit tentang perkalian. Oke, caranya teman-teman jangan panik. Caranya kalau seperti ini teman-teman pisahin aja dulu satu persatu persamaannya. Berarti kita punya di sini adalah limit x mendekati 2. Nih untuk persamaan yang pertama teman-teman tulis aja dulu. X dikurang 3 pangkat 5. Oke ya, paham di sini? Kemudian dikali, kita tulis titik di sini boleh untuk tanda perkalian. Kita tulis lagi di sini limit x mendekati 2 untuk persamaan yang ini teman-teman. Berarti di sini buka kurung 4x ditambah 1. Oke, paham ya? Kemudian dibagi dengan limit yang di bawah teman-teman. Limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurang dengan 2x dikurang dengan 3. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita selesaikan aja yang di dalam ini teman-teman. Selesaikannya dengan cara gimana? Ya tinggal kita ganti aja setiap nilai x dengan nilai limit yang diketahui ini. Berarti ini kita ganti dengan 2 semua kan teman-teman, karena limitnya semua mendekati 2. Berarti kita ganti yang pertama yang ini ya. Kita ganti setiap nilai x dengan 2. Berarti di sini sama dengan buka kurung 2 kan? 2 dikurang dengan 3 pangkat 5 kali. Nah, di sini juga diganti dengan 2. Setiap nilai x-nya 4 kali dengan x-nya 2 kan? Kali dengan 2 tambah 1. Dibagi dengan setiap x kita ganti dengan 2. Di sini x yang pertama 2 karena ada kuadrat kita kasih kuadrat dikurang 2, turunkan dulu ada x-nya kita ganti dengan 2, buka kurung 2 kurang 3. Paham ya sampai di sini ya? Lanjut, selesaikan yang di dalam kurung kan teman-teman. Jadi 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1 pangkat, jangan lupa pangkat 5 kali dengan, nah sebenarnya kalau ada tanda kurung teman-teman nggak perlu dikasih tanda kali lagi, tapi kan biar diingat ya, biar tahu, biar ingat kalau ini adalah perkalian. 4 kali 2 8 tambah satunya tetap kita tulis dulu dibagi dengan sini 2 kuadrat 4 kan, 2 kali 2 4 dikurang 2 kali 2 4 dikurang dengan 3. Oke, paham sampai di sini kan? Selanjutnya, langsung kita selesaikan. Negatif 1 pangkat 5. Pastikan 1 dikali 1 hasilnya 1 teman-teman. Nah, karena di sini negatif dan pangkatnya ganjil, pasti hasilnya juga negatif. Berarti di sini negatif 1. Kemudian 8 ditambah dengan 1 sama dengan 9. Dibagi dengan 4 dikurang 4 berapa teman-teman? 0 kan? Sisanya berapa? Negatif 3. Oke, sama dengan negatif 1 kali 9. Hasilnya negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya positif 3. Limit x mendekati 2 dari persamaan ini adalah 3.